Bapak Ibu, memasuki acara inti penguatan kurikulum Merdeka bersama narasumber kita yang berasal dari Ngayuk Jakarta. Ada Bapak Fajar Kusumoningrat bersama Muhammad Usman dari Kota Kediri. Kepada beliau waktu dan tempat disilahkan. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi gini, kan kemarin saya dihubungi Pak Dian, terus hari ini saya pikir itu kita bisa punya waktu panjang, terus kita bisa praktek. Ternyata durasinya KKG kan terbatas, jadi kan siang juga waktunya istirahat mungkin ya, atau kegiatan di sekolah. Jadi yang tadinya saya dan Pak Usman mau ngajak praktek membuat, tidak jadi. Mungkin kapan-kapan lain waktu, di lain kesempatan kita kalau ada waktu yang panjang, kita nanti bisa praktek untuk membuat. Karena kalau modul itu kalau hanya mendengarkan biasanya kurang nancep gitu. Jadi memang benar-benar harus mencoba. Aku terus salahin nanti, bingungin nanti, dibenerin terus aku lagi iso nyantol. Biasanya seperti itu. Tapi waktunya butuh panjang. Karena hari ini waktunya terbatas dan yang dibahas tadi juga sebenarnya panjang banget. Nah, hari ini saya dan Pak Usman mau mengulang lagi sedikit. Terus nanti setelah saya ulang barangkali masih ada sedikit yang belum paham, boleh ditanyakan. Terus nanti juga ada informasi juga dari Pak Usman terkait kelengkapan modul. Jadi ternyata dari timnya Pak Ardian dan teman-teman itu kita sudah punya beberapa paket yang sudah insya Allah sudah mendekati lengkap modul ajarnya. Seperti itu, nanti mungkin kita bisa tinggal menyiapkan aja. Tapi sebelum itu saya akan menjelaskan lagi sedikit lagi ya. Kalau kemarin kan kita saya dan Pak Usman menjelaskannya macam-macam ya, ada ATP, TP, CP, mungkin masih terlalu luas, jadi kan masih bingung. Nah, hari ini khusus kita membahas modul tok, gitu ya. Nah, rencananya tadi mau saya kasih materi ini, mau mengerjakan tapi nggak jadi, nggak usah. Kapan-kapan aja ya. Sebelum kita masuk, kita harus paham dulu modul itu apa. Masih ingat ya modul ya? Bahasa sederhana ini mengganti daripada RPP. Bahasa paling sederhananya paling gampang, karena selama ini jenengan semua sudah bertahun-tahun perangkat ajarnya yang dipakai untuk mengajar ya RPP. Cuma mendadak kurikulum yang terbaru ini diganti istilahnya menjadi modul. Nah, lebih jelasnya modul ajar itu apa? Kalau secara definisi ya, modul ajar itu sejumlah alat atau sarana media, metode, bisa juga disebut petunjuk atau pedoman yang semua itu dirancang sistematis, urut dan menarik. Kurang lebih secara lengkapnya bahasanya seperti itu. Modul ajar ya kan? Kalau sudah jadi modul itu, sebelum jadi modul itu adalah implementasi atau penyempurnaan dari ATP ya, ATP yang kemarin, alur tujuan pembelajaran. Nah, alur tujuan pembelajaran itu juga didapatnya dari namanya CP, capaian pembelajaran. Capaian pembelajaran itu bahasa sederhananya kalau di kurikulum yang sebelumnya itu KIKD, kompetensi yang harus dicapai siswa. Nah, kompetensi dasar. Kalau di kurikulum Merdeka namanya capaian pembelajaran. Nah, capaian pembelajaran sendiri ini dibentuk dasarnya dari mana? Dari profil pelajar Pancasila. Profil pelajar Pancasila itu apa? Profil pelajar Pancasila itu adalah output atau siswa lulusan sekolah dasar, menengah dan atas, SMA, SD, SMP, SMA, lulus dari sekolah itu harapannya menjadi siswa yang mempunyai profil pelajar Pancasila. Kalau di kurikulum yang terbaru dan seterusnya harapan seperti itu. Profil pelajar Pancasila itu ada berapa? Ada 6 dimensi. 6 dimensi apa? Ya nanti dicari sendiri karena dijelasin panjang. Jadi itu intinya. Dari pemerintah menginginkan lulusan siswa itu karakternya sebagai pelajar Pancasila. Nah, dari harapan lulusan seperti itu maka dibuatlah targetnya, capaian pembelajarannya ini. Dari capaian dijadikanlah alur tujuan. Dari alur tujuan dimasukkan ke perangkat pembelajaran atau modul,
dari modul kita pakai ngajar. Siswanya diajar, lulus menjadi siswa yang profil pelajar Pancasila. Bahasa sederhana nih begitu. Kadang ya? Tidak apa-apa loh. Memang ini butuh waktu. Di bulan-bulan ini gue gitu. Nah, modul ajar itu disusun sesuai dengan fase. Ada namanya fase. Jadi atau tahap perkembangan peserta didik. Yang kemarin kalau masih ingat fasenya ada fase A, B, C, itu ya macam-macam. Mempertimbangkan apa yang akan dipelajari dengan tujuan pembelajaran dan berbasis perkembangan jangka panjang. Jadi satu fase dipakai di 2 tingkat. Fase A dipakai di tingkat kelas 1 dan kelas 2. Atau fase B kelas 3 dan 4 dan seterusnya. Jadi tidak satu jenjang satu fase tidak. Nah, modul ajar dilengkapi dengan komponen yang menjadi dasar dalam proses penyusunan. Jadi komponennya ada banyak. Nah, ini yang mau saya ulang lagi. Nah, sebelum kita masuk ke komponen, jadi kita harus paham bahwa guru itu perlu paham konsep modul ajar itu kita harus paham dulu. Intinya modul itu apa, komponennya apa, terus dari sebagai macam komponen itu kita nanti bisa memilih yang paling sesuai. Jadi itu kalau di kurikulum Merdeka itu intinya adalah kita lebih banyak diberi kebebasan, tidak terlalu saklek, titik-titik salah, titik-titik enggak. Kemarin sih imbauannya seperti itu. Nanti kalau berjalan kita lihat juga seperti apa katanya ya. Supaya kenapa harus paham? Karena proses pembelajaran supaya menarik dan bermakna. Nah, seperti itu. Nah, ini guru dalam satuan pendidikan itu diberi kebebasan untuk mengembangkan modul ajar sesuai dengan konteks lingkungan sekolah dan konteks kebutuhan belajar siswa jenengan. Ada yang mungkin sekolahnya di pinggir sawah, di tengah kota, macam-macam, bisa menyesuaikan. Dan yang sudah menjadi contoh kemarin itu tidak harus ditiru persis saklek seperti itu, enggak. Jangan mau membuat sendiri bentuknya lucu, warna, landscape, potret, enggak masalah, bebas, diberi kebebasan. Tidak terlalu mengikat seperti itu. Tapi tetap komponen-komponennya harus ada di situ. Ngerti ya? Sederhananya seperti itu. Nah, komponennya apa aja dilengkapi dengan komponen yang menjadi dasar penyusunan, dan komponen itu adalah panduan dan macam-macam ditambahkan sesuai dengan mapel, sesuai kebutuhan. Nah, kita masuk ke next ya. Yang pertama kan kita komponen modul ajar kemarin dibagi menjadi berapa, masih ingat nggak? Lupa ya. Jadi 3. Ada komponen umum, nanti apa aja kita lihat ya. Yang satu komponen informasi umum. Informasi umum mencakup yang jelas identitas modul, kan pasti RPP juga ada identitasnya, modul ajar juga ada identitasnya. Identitas modul isinya apa? Macam-macam, nama penyusun, institusi, tahun disusun modul, jenjang sekolah dan lain sebagainya. Biasanya ada di halaman paling depan itu loh. Seperti yang sudah di-share Pak Ardian kemarin, kalau jenengan unduh, di-download, dibaca. Nah, kurang lebih seperti itu salah satu contohnya. Setelah identitas di halaman paling depan, lalu masuklah ke kompetensi awal. Di kompetensi awal itu ada pengetahuan awal yang harus dimiliki siswa sebelum kita mulai pelajaran ini pakai modul ini, misalkan gitu. Sebelum, misalkan sederhananya, sebelum masuk ke, misalkan mau ngajar kelas 6 semester 1, materi pelajarannya renang gaya dada gitu. Jadi kompetensi awalnya siswa harus tidak takut dengan air, baru bisa mengikuti pelajaran ini. Di sini berarti ditulis nanti siswa sudah tidak takut. Kalau ada siswa yang takut, berarti otomatis siswa tersebut harus diajar menggunakan metode yang lain. Berarti otomatis modulnya juga lain. Itu. Misalkan ada 3 anak yang gak tahu petuk banyu blas, wedi gak gelem renang, berarti tidak bisa diajar pakai modul ini, harus dibuatkan modul yang lain kalau mau gurunya. Di situ nanti kompetensi awalnya siswa belum pernah mengenal air dan masih takut, nanti pembelajarannya juga otomatis belum bisa gaya dada yang penuhnya, yang pembelajaran juga harus pengenalan air dulu gitu. Contohnya seperti itu. Ada juga profil pelajar Pancasila, tetap
semua modul harus mencakup profil pelajar Pancasila. Karena ya harapannya tadi ketika siswa lulus menjadi siswa yang memiliki profil pelajar Pancasila, maka setiap pelajaran apapun, materi pembelajaran apapun juga harus dikaitkan dengan salah satu atau dua atau tiga atau semua juga boleh profil pelajar Pancasila supaya semakin terstimulus jiwa Pancasilanya seperti itu. Lalu sarana prasarana seperti biasa harus dicantumkan juga, mau pakai alat apa. Kalau PJOK otomatis pasti ada. Lalu target peserta didik juga harus ditulis. Maksudnya target ini kalau jangan masih ingat, siswa itu kan ada 3 kategori secara umum ya. Ada yang rata-rata bawah, ada yang umum, normal, sedang, ada yang cerdasnya di atas rata-rata. Nanti dimasukkan ke situ. Nah, lalu model pembelajaran yang digunakan, silakan dicari sendiri model pembelajaran itu apa, dimasukkan di sini. Lalu setelah informasi umum, masuklah ke komponen inti. Jadi informasi umum aja nanti sudah memakan beberapa lembar, baru masuk ke komponen inti. Komponen inti ada tujuan pembelajaran, TP. Ini juga perlu pembahasan kurang lebih 1 hari ini kalau jenengan pengen paham ya. Dari ATP tadi dijadikan TP. Nah, itu nanti ada prosesnya lebih panjang. Ini kita lewati dulu nggak apa-apa. Ada pemahaman bermakna. Kalau pemahaman bermakna ini sudah ada contohnya. Contoh kalimat pemahaman bermakna. Misalkan manusia berorganisasi untuk memecahkan masalah dan mencapai suatu tujuan. Atau makhluk hidup beradaptasi dengan perubahan habitat. Ini misal materinya pelajarannya IPA gitu. Jadi di sama sini. Kalau PJOK ya nanti kita tinggal sesuaikan dengan materi yang mau kita ajarkan. Ada juga pertanyaan pemantik, pokoknya diisi aja, dikait-kaitkan dengan pembelajaran kita. Ada persiapan pembelajaran di sini mulai dari langkah-langkah kegiatan pembelajaran apa sesuai dengan RPP dimasukkan situ. Ya, ada kegiatan pembelajaran intinya juga sama yang akan kita lakukan apa, ngajarnya seperti apa, tertulis saja nggak apa-apa. Tapi kalau mau dilengkapi dengan gambar-gambar, juga nggak apa-apa. Cuma nanti akan semakin banyak halaman lembarnya, ya. Lalu setelah kegiatan pembelajaran ada asesmen. Asesmen itu kalau masih ingat asesmen ada kemarin namanya asesmen diagnostik itu untuk mengetahui kemampuan awal siswa, dicantumkan boleh, tidak juga tidak apa-apa, dan juga asesmen penilaian. Proses kita nanti ngambil nilainya, praktek itu seperti apa, ditulis. Kalau kita kan pakai rubrik penilaian, pengamatan dan juga itu ya aktivitas gerakannya kalau misalkan dilakukan dengan tepat dapat poin antara 1 sampai 4 yang seperti biasanya itu ditulis di situ. Terus ada juga asesmen sumatif namanya atau ujian tulis teorinya dicantumkan juga di situ. Lalu setelah itu ada pengayaan dan remedial dicantumkan juga di modul ajar. Kalau nanti melakukan pengayaan atau ujian akhirnya itu seperti apa, dan remedial bagi siswa yang setelah melakukan ujian akhir nilainya masih di bawah KKM seperti apa, kira lebih seperti itu dicantumkan aja. Kalau sudah komponen inti selesai, masuk ke bab terakhir yaitu lampiran. Di lampiran ini sederhana aja biasanya dimasukkan LKPD. LKPD ini kalau kita kan sekarang sudah punya LKS ya, sama aja. LKS-nya nanti mungkin bisa diketik lagi di situ, lebih mudah membuat soal-soal dan tugas-tugas untuk siswa. Atau mungkin di LKPD-nya bisa ditulis saja langsung kerjakan LKS PJOK halaman berapa misalkan gitu, karena kita sudah ada. Terus ada bahan bacaan juga, dengan materi misalkan tadi renang, materi renangnya diketik di sini untuk bahan bacaan guru. Glosarium atau istilah-istilah misalkan renang, gaya dada itu pengertiannya apa, kolam renang itu apa, terus panjang kolam itu apa dan lain-lain. Lalu daftar pustaka atau sumber yang dengan dapat untuk membuat modul ini dari mana saja dimasukkan. Udah selesai di situ. Itu. Ini ada contoh, tapi contohnya ini sama seperti yang sudah di-share Pak Ardian kemarin, jadi saya nggak perlu buka. Ini rencananya mau dijadikan rujukan untuk membuat mau praktek juga nggak jadi.
Oke, itu dari saya, jadi kurang lebih karena waktunya agak singkat. Nanti setelah ini istirahat dulu, ada adzan gitu ya. Akan disambung oleh Pak Usman. Oke.